KB ini tidak secara mutlak diharamkan, ya, tetapi halal bersyarat. Tentu perhatikan motivasi KB itu apa dan alat KB-nya yang dipakai untuk menjarangkan kehamilan, ya, mengatur kehamilan, ya, agar nanti anak-anak ini usianya itu tertata bagus, ya, biar mudah dididik dan sebagainya. Maka itu motivasi di dalam Islam kalau ingin ber-KB, ya, atau mungkin ber-KB itu karena memang ada notis dari dokter, ya, urusan kesehatan dia, medis dia bermasalah dan sebagainya, ya, maka itu diperbolehkan. Nah, tentunya dari sisi motivasi pun kita melihat harus dari sisi alat KB yang dipakai. Kesimpulannya, apapun bentuk alat KB yang dipakai tadi, yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, ya, maka perhatikan kalau tidak ada unsur membunuh zigot di situ, maka tetap diperbolehkan. Artinya sperma itu dibuang di luar, ya kan? Makanya kenapa secara mutlak azal, maksud saya, ya, azal, ya. Kalau kalender tadi itu kan ada hitungannya tersendiri tuh, ya, misalnya tanggal sekian jimaknya, tanggal sekian libur jimaknya, pokoknya diatur dah kalau kalender kan. Nah, kalau azal itu kenapa ulama mutlak menghalalkan, dibolehkan azal itu? Pertama karena memang para sahabat itu mempraktekkan di zaman Rasulullah dulu dan boleh, artinya Rasulullah tidak melarang, gitu kan, ya. Dan mekanisme kerjanya azal itu sendiri tidak ada pembunuhan zigot di situ, tapi hanya membuang saja, ya. Jadi sperma itu belum sempat masuk dan belum sempat bertemu dengan ovum, ya. Nah, kalau yang lain-lain, ya, misalnya metode apa lagi, yang tadi yang bahasa Latinnya saya sedikit agak lupa gitu, ya. Nah, di situ kalau sudah sempat berjumpa antara sperma dengan ovum, kalau ada unsur pembunuhan zigot di situ, maka disitulah dilarang menggunakan KB tersebut. Baik itu dari pil yang diminum atau sesuatu yang dioles di bagian tersebut, ya, tapi tujuan itu untuk membunuh zigot tadi. Artinya ketika pertemuan sperma dengan ovum itu sudah terjadi lalu dibunuh, nah itu kan, maka itulah yang jadi sebuah larangan itu ketika ber-KB. Maka dalam KB ini memang harus hati-hati, ya. Jangan tanya lagi kalau IUD, apalagi tadi itu apa namanya lagi, vasektomi, tubektomi, itu sudah jelas sudah diharamkan, ya. Tahdidun nazal, tahdimun nazal itu jadi haram, ya. Kira-kira itu kesimpulannya.